Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi STP atau Spanning Tree Protocol. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Wahyudi selaku dosen pengampu kuliah Internet Blocking yang telah membimbing kami. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Nadine Oktisia dengan NIM 211-01093, kemudian Sintna Priliani Wibowo dengan NIM 211-01110, kemudian saya sendiri, Reviana Davitri dengan NIM 211-01112, dan terakhir Yusril Ardanis dengan NIM 211-01114. Selanjutnya ada table of contents dari pembahasan kelompok kami. Pertama itu ada tujuan dari STP, kedua ada operasi STP, ketiga ada evolusi STP, dan yang terakhir ada demo dari STP itu sendiri. Masuk ke pembahasan pertama yaitu tujuan STP. Apa itu STP? STP atau Spanning Tree Protocol merupakan protokol jaringan untuk mencegah terjadinya looping yang memungkinkan redundansi pada saat pengiriman data. Sehingga dalam konsep STP, apabila terdapat lebih dari satu jalur, maka secara logis STP akan memblokir salah satu beberapa interface pada jaringan layer 2 yang bukan merupakan jalur utama untuk mencegah terjadinya looping. Kemudian ada STP Recalculation. STP ini mampu mengkompensasi atau meminimalisir kegagalan pengiriman data pada satu jaringan dengan cara melakukan perhitungan ulang dan membuka port yang ditetapkan sebagai alternate atau blocking port sebelumnya, di mana hal ini penting untuk mencegah terjadinya loop atau konflik yang bisa mengganggu kinerja jaringan. Kemudian layer 2 loops terbentuk. Yang pertama terbentuk loop layer 2 tanpa mengaktifkan STP. Pada jaringan layer 2 akan terjadi loop. Hal ini akan menyebabkan frame broadcast, multicast, dan unicast yang tidak diketahui dan berputar tanpa henti. Yang kedua ada table MAC address berubah. Table MAC address yang berubah terjadi akibat terbentuknya loop. Jadi ketika loop itu terjadi, tabel MAC address pada alamat MAC pada suatu switch akan terus berubah seiring dengan pembaharuan dari frame broadcast. Hal ini yang mengakibatkan ketidakstabilan database MAC. Dampak lainnya adalah dapat menyebabkan penggunaan CPU yang tinggi dan membuat switch tidak dapat meneruskan data. Kemudian yang ketiga ada frame unicast tidak diketahui. Frame unicast tidak diketahui apabila switch tidak memiliki MAC tujuan. Kemudian ada algoritma spanning tree. Pada algoritma STP, ini akan mencegah terjadinya loop dengan mengkonfigurasi jalur bebas loop atau jalur utama melalui jaringan menggunakan port blocking step yang ditempatkan secara strategis. Ada beberapa cara algoritma spanning tree untuk membuat topologi bebas loop. Yang pertama yaitu ada memilih root bridge. Bridge atau switch ini adalah titik referensi bagi seluruh jaringan untuk membangun spanning tree di sekelilingnya. Yang kedua ada blokir jalur redundant. STP memastikan bahwa hanya ada satu jalur yang sengaja diblokir untuk meminimalisir looping. Yang ketiga yaitu membuat topologi bebas loop. Port yang diblokir mempunyai efek membuat link tersebut menjadi link non-forward antara dua switch. Hal ini menciptakan topologi di mana setiap switch hanya memiliki satu jalur ke root bridge. Yang terakhir ada recalculation. Jika terjadi kegagalan, jika jalur diperlukan untuk mengkompensasi kegagalan jaringan pada suatu switch, STP akan menghitung ulang jalur dan membuka blokir port untuk memungkinkan jalur alternate port itu menjadi aktif. Selanjutnya adalah operasi STP. Di sini ada langkah membangun loop free topologi. Dalam membangun STP loop free topologi terdapat 4 hal yang harus ditentukan. Yang pertama yaitu menentukan root bridge, yang kedua menentukan root port, yang ketiga menentukan designated port, dan yang terakhir menentukan alternate atau block port. Menentukan root bridge. Dalam jaringan yang menggunakan protokol STP atau Spanning
tree protokol dengan nilai bit atau bridge ID terendah akan menjadi root bridge, atau karena pada dasarnya pada konsep STP yang terkecil adalah yang terbaik. Biasanya bit pada setiap switch tertanam secara default 32769, di mana 32768 default dan satunya adalah ID extended. Sehingga setiap switch memiliki prioritas yang sama. Apabila terdapat situasi seperti itu, atau bridge ID sama semua, maka switch yang memiliki MAC address paling kecil akan menjadi root bridge. Pada gambar tersebut, S1 menjadi root bridge dikarenakan memiliki bit lebih kecil dibandingkan switch lain. Selanjutnya ada menentukan root port. Root port ditentukan dengan cara melihat port switch mana yang terhubung langsung dengan root bridge atau jalur terpendek menuju root bridge. Pada gambar tersebut, F01 pada S3 dan F01 pada S2 menjadi root port dikarenakan terhubung langsung dengan root bridge. Selain itu juga ditentukan berdasarkan jumlah pos yang dimiliki F01 pada S3 dan F01 pada S2 merupakan kos terkecil. Menentukan designated port. Terdapat beberapa cara untuk menentukan designated port, seperti 1. Port yang terhubung langsung pada block port. 2. Jika salah satu port adalah root port, maka port lainnya adalah designated port. 3. Pada root port, secara otomatis semua port yang terhubung pada switch yang menjadi root bridge adalah designated port. 4. Ditentukan berdasarkan cost terbaik atau cost lebih rendah atau MAC address terkecil. Pada gambar tersebut terlihat bahwa semua port pada S1 adalah designated dikarenakan S1 merupakan root bridge. F02 pada S2 adalah designated port dikarenakan tidak terhubung secara langsung dengan root bridge dan terhubung langsung dengan block port. Selanjutnya ada menentukan alternatif port. Suatu port akan dijadikan cadangan apabila bukan termasuk root port atau designated port. Suatu port juga akan dicadangkan apabila memiliki nilai prioritas yang lebih besar dengan yang lainnya. Mengingat konsep STP adalah terkecil merupakan yang terbaik, maka yang menjadi alternate merupakan port yang memiliki prioritas lebih tinggi, lebih besar. Pada gambar tersebut, terlihat bahwasannya F02 pada S3 adalah alternate atau block port dikarenakan memiliki priority yang lebih besar, sehingga digunakan sebagai jalur cadangan untuk mencegahnya. Evaluasi STP. Menurut dokumentasi EIA terbaru tentang spanning tree mengatakan bahwasannya STP sekarang telah digantikan oleh RSTP, yaitu Rapid Spanning Tree Protocol. IEEE menggunakan STP untuk merujuk ke implementasi asli dari Spanning Tree dan RSTP untuk menggambarkan versi Spanning Tree yang ditentukan dalam EIA 802 ID 2004. Konsep RSTP berikut adalah beberapa konsep dari RSTP. Yang pertama, RSTP menggantikan 802 ID yang asli dengan tetap mempertambahkan kompatibilitas ke belakang pengguna yang terbiasa dengan standar STP asli dapat dengan mudah mengkonfigurasi RSTP. Algoritma spanning tree yang digunakan oleh STP dan RSTP adalah sama untuk menentukan peran suatu port. Yang kedua, RSTP mampu meningkatkan kecepatan calculation spanning tree ketika jaringan layer 2 terdapat perubahan topologi. RSTP dapat mencapai konfigurasi yang jauh lebih cepat dalam jaringan yang konfigurasi dengan benar, kadang-kadang hanya dalam beberapa ratusan detik. Port status dan port roles pada STP vs RSTP. Yang pertama, status di dalam Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP terdapat status port yang menggambarkan 3 kemungkinan status operasional dalam STP. Status disable, blocking, dan listening dalam 802 ID digunakan menjadi satu status unik, yaitu discarding dalam 802 1HW. Artinya RSTP memperbarui dan
menyederhanakan status port dalam STP, sehingga status discarding ini menunjukkan bahwa port ini mengirim atau menerima data tetapi tetap memantau jaringan untuk menghindari jadinya loop. Hal ini mempermudah pengelolaan dan mempercepat proses penghitungan ulang jaringan dalam protokol STP. Yang kedua, peran dalam spanning tree protokol STP dan rapid spanning tree protokol atau RSTP. Terdapat peran port yang disebut port dan disjointed port yang memiliki fungsi serupa. Namun, terdapat perbedaan dalam cara kedua protokol ini mengelola port yang diblokir. Dalam STP, port yang diblokir tidak menjadi port desain ataupun port utama. Sedangkan dalam RSTP, terdapat dua peran port yang masing-masing menangani kondisi yang sama dengan port yang diblokir dengan STP. Dengan demikian, STP mengelola port yang tidak aktif dengan lebih fleksibel, memungkinkan jaringan untuk beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap perubahan topologi. Selanjutnya adalah masuk kepada demo. Nah, belum masuk kepada demo, terdapat beberapa istilah dalam STP, di mana yang pertama itu adalah root bridge. Untuk root bridge ini merupakan bridge dengan bridge ID terbaik. Yang kedua adalah root port, di mana root port ini merupakan jalur yang terhubung langsung menuju root bridge atau jalur terpendek menuju root bridge. Yang ketiga ada designated port, di mana designated port ini merupakan port yang telah ditentukan sebagai cost terbaik atau memiliki nilai cost yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk designated port ini digunakan untuk mengirimkan BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Dan yang terakhir adalah blocking port, yaitu port yang diblok sehingga tidak dapat meneruskan frame. Dalam blocking port atau alternative port ini bukan berarti dia tidak bisa digunakan untuk mengirimkan data, melainkan dia digunakan sebagai jalur backup atau cadangan apabila jalur utama terputus atau terkendala lainnya. Selanjutnya, pada topologi demonstrasi yang kelompok kami gunakan terdapat 3 switch dan 2 PC sebagai end device. Yang pertama adalah menentukan root switch, di mana untuk mengetahui informasinya itu kita bisa menggunakan perintah show spanning tree. Nah, dari switch 1, switch 2, dan switch 3 diperoleh untuk bridge ID-nya itu 32769 semua. Karena sama, maka kita gunakan prioritas yang kedua, yaitu mencari MAC address yang paling kecil. Dari MAC address yang diperoleh dari switch 1, switch 2, dan switch 3, diperoleh MAC address yang paling kecil adalah switch 1. Sehingga switch 1 merupakan root bridge. Selanjutnya itu menentukan root port, di mana untuk menentukan root port ini kita perlu mencari jalur yang paling dekat untuk menuju root bridge. Kita gunakan parameter cost. Ini kan pada masing-masing fase Ethernet itu memiliki cost, yaitu semuanya 19, di mana di switch 1, switch 2, dan switch 3 semuanya itu costnya adalah 19. Sehingga dari switch 2 untuk menuju root bridge itu kan dari FA01 ini adalah costnya 19. Tapi kalau misalkan kita lewatnya dari FA02 maka berarti 19 ditambah 19 jadi 38. Jadi kita gunakan yang FA01 sehingga FA01 ini merupakan root port. Selanjutnya dari switch 3 menuju root bridge atau di switch 1 kita gunakan yang FA01 sebagai root port. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lewat jalurnya yang dari FA01 ini maka costnya itu 19 aja. Tapi kalau lewat dari FA02 maka 19 ditambah 19 jadinya 38 itu terlalu besar. Sehingga diperoleh root portnya itu adalah FA01 pada switch 2 dan FA01 pada switch 3. Selanjutnya untuk menentukan designated port dan alternated port pada root bridge itu baik dari FA01 maupun FA02 itu merupakan designated port karena secara otomatis. Jadi kalau misalkan switchnya itu root bridge berarti portnya itu disetting sebagai designated port. Selanjutnya pada switch 2 berarti port yang selain root port adalah designated port. Karena yang FA01 ini udah jadi root port, berarti port yang lainnya itu adalah designated port. Terus selanjutnya pada switch 3, selain FA01 yang jadi root port, ini itu tidak ada designated port ya. Ini bisa dilihat dari logo kuning yang tertera pada topologi. Di sini itu tergambarkan bahwa FA02 pada switch 3 itu merupakan blocking port atau merupakan alternate port. Ya, ketika PC 0 menuju PC 1 untuk mengirimkan data, itu melewati PC 0, switch 1, switch 3, lalu ke PC 1. Tapi, jika jalur utama ini itu terkendala jaringan atau terputus, maka jalur yang terdapat blocking port ini itu bisa aktif.
bisa aktif. Jadi nanti PC0 ke PC1, PC2, PC3 baru PC1. Jadi yang jalur dari Swiss 2 ke Swiss 3 antara FA02 Swiss 2 dan FA02 Swiss 3 itu jadi jalur cadangan. Sehingga dari demo yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan informasi mengenai peran port pada masing-masing switch juga bisa kita lihat pada perintah show spanning tree. Terlihat bahwa peran port sama antara informasi yang tersedia dengan perhitungan secara teori itu sama ya. Tadi kan FA01, FA02 itu sebagai designated itu sama, lalu yang di Swiss 2 juga sama, FA01 itu sebagai root port, FA02 sebagai designated, lalu yang di Swiss 3 itu FA02 itu sebagai alternatif atau blocking port, lalu yang FA01 itu sebagai root port. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dari apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.